cobek gitu. Kayak gitu. Iya, jadi begitu tadi 4 tahapannya dalam Al-Quran itu dijelaskan semua proses Nabi Adam itu. Jadi Bang Framing tadi bilang Al-Quran itu nggak detail, itu keliru. Justru Al-Quran justru sangat detail. Mulai dari pengambilan saripati tanahnya, unsur-unsurnya yang berbeda-beda, kemudian ditiupkan tahap demi tahap dari bentuk tanah, kemudian bentuk kasar sampai berbentuk orang-orangan sampai ditiupkan ruh. Itu Al-Quran jelasin semuanya. Sampai dia bangun kemudian dites oleh Allah. Dan sebelum ditiup ruh itu iblis sempat lihat-lihat itu orang-orangan Adam itu jasadnya. Dia bertanya, kalau dia bilang kalau ini nanti Allah tiupkan ruh, maka aku akan perangi, katanya begitu. Dia iri sama Adam itu. Nah, jadi Al-Quran itu menjelaskan sebenarnya detail masalah ini, Bang Framing. Kalau Bang Framing mau baca ya, dalam tafsir ada itu. Kemudian Allah berfirman kan sebelum dia ciptakan itu, dia beritahu dulu kepada malaikat, ini jailun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah, ya, yang akan jangan jauh-jauh dulu, Bang. Jangan jauh-jauh dulu, ya. Bang. Satu-satu dulu. Oke ya, tadi ya, lanjut. Enggak, bukan oke aja. Jadi gini, saya mau komentari dulu ya. Abang boleh komentari ayat Alkitab kami, silakan nanti. Tapi saya baca dulu ya, Bang ya. Apa yang Anda baca tadi itu di dalam Al-Mu'minun tadi ya, ayat 14. Kemudian apa Pak Framing apa tadi? Al-Mu'minun. Al-Mu'minun apa? Al-Baqarah. Al-Mu'minun. Apa? Al-Mu'minun. Dengar aja dia baca. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun juz 18 ya, Pak? 14. Juz 18 itu, Pak. Di sini ayat berapa, Pak? Nah, jadi dikatakan, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lihat ya, Bang ya. Air mani dijadikan segumpal darah. Tentu manusia ini belum pembentukan penciptaan elemen pertama karena air mani sifatnya itu sudah hubungan. Itu belum ada Adam, itu setelah itu anak turunan Adam, Framing. Kamu pahami dulu ayatnya. Kita kan cerita soal Adam tadi. Kamu baca ayat itu tentang turunan Adam. Beda lagi. Yang mana tadi ada yang kan tadi saya udah jelaskan. Yang kamu baca itu anak keturunannya. Itu proses rahim, Pak. Tadi itu proses rahim, Pak. Itu proses rahim. Masih terjadinya bayi. Masih terjadinya bayi menjadi embrio. Minum yang Bapak baca tentang yang pertama tadi apa itu? Tadi itu penciptaan Nabi Adam, yang dimana Nabi Adam itu adalah statusnya manusia yang pertama. Makanya ayatnya itu min sulalin makin, dengan itu tadi itu. Innal khalaqnal insana min salsalin kamasali Adam itu loh, yang kamasali Adam itu loh, Bang Ahmadi. Oh, itu. Yang kamasali Adam itu loh. Al-Imran 59. Ya, Al-Imran 59. Coba baca. Ayat 59 ya, Pak. Ali Imran berapa? Ayat 59, Pak. 59 sampai 60, Pak. Kalau di tafsir kami 59 sampai 60. Saya menggunakan tafsir, Pak. Tamsil. Yang Kristen naik yuk, temenin Pak Premi yuk, kasihan dia sendirian tuh, bantuin. Inna masalah Isa, Inna masalah Isa. Lihat nih, Bang ya. Sesungguhnya misal, ini misal ya, Bang ya. Dalam tamsil, Pak, tamsil. Penciptaan Isa, Allah. Ini Isa, Bang. Dengerin dulu, baca dulu sampai selesai. Adalah seperti penciptaan Adam. Artinya, kalau saya paham. Jangan diartikan, dibaca dulu sampai selesai, selesai. Allah bukan Allah. Ya mulut-mulut gua lah. Ini Al-Quran kita kok. Iya. Bukan Alkitab kok. Menciptakan Adam dari tanah. Bukan Allah. Menciptakan dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya,
jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Nah sekarang saya mau sampaikan kepada Anda, bagaimana dikatakan jadilah seorang manusia, maka jadilah. Ini bagaimana prosesnya? Loh, Kun, tadi yang saya fayakun. jelasin kamu kemana aja? Abang sudah masuk kepada pengertian dan tafsiran yang saya mau artikan dari ayat ini. Kalau Allah kami menciptakan Ayatnya manusia. cuma satu itu, bro. Ayatnya banyak tadi. Jangan dipotong, yang Bang. Jangan dibaca. dipotong. Jangan dipotong dulu, aku dulu. Kalau ayat kami tadi yang saya bacakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, itu adalah elemennya tanah dan napas Allah ditiupkan kepada tanah itu. Jadilah manusia. Assalamualaikum. Maaf Pak, saya potong. Kalau Assalamualaikum Abang Pak di sini Jesuki. disebutkan Waalaikumsalam dikatakan warahmatullahi wabarakatuh. menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia. Bagaimana di sini bisa ini disebut menciptakan Adam? Jadilah. Ya kun fayakun, jadi maka jadilah gitu kalau Allah menciptakan. Kun. Udah gitu doang. Kun. Gitu doang. Nah, Simple kan artinya Tuhan kami Al-Quran kan? kalian, Tuhan kami kan bukan- simple. bukan Kun. simple. Itu artinya kata kun ini prosesnya nggak dikasih tahu seperti apa. Emangnya prosesnya penciptaan Isa sama Allah yang berfirman itu dikasih tahu? Coba kasih tahu saya. Nah, disitulah kelemahan Al-Quran kalian. Saya mau tanya, coba sebutkan penciptaan Yesus oleh Allah, gimana caranya? Sehingga kok bisa jadi Yesus itu gimana? Ya, enggak Ayo. satu-satu dulu nanti ke Yesus. Iya, dijawab dulu. Jadi, Dijawab dulu. Lihat nih, sesungguhnya misal, ini cerita misal loh Pak ini. Sesungguhnya Yesus gimana misal. Yesus? Yesus Misal itu diciptakan tahu nggak? gimana? Tahu nggak Bapak arti misal? Iya itu permisalan, permisalan. Misal Framing. Permisalan penciptaannya dengar dulu, Nabi kamu Isa dengar. itu seperti Sesuatu Nabi gambaran. Adam. Dengar dulu. Gimana sih? Misal itu adalah sesuatu gambaran. Kenapa gambaran Itu perbandingan, Isa perbandingan Isa antara Adam sama Isa itu sama prosesnya. Dengar dulu Bang, dengar dulu Bang. Jadi ini bukan penciptaan Adam, tetapi semisal penciptaan bagaimana tentang Isa. Gimana Isa diciptakan di situ? Sekarang saya mau tanya, Isa di situ diciptakan caranya gimana? Ya, kalau di dalam kalimat ini, Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Jadi Isa yang digambarkan. Gimana? seperti Ya, gimana penciptaan caranya? Adam. Caranya gimana di situ? Caranya? Nah, jadi kalau Isa ini diciptakan seperti Adam, dikatakan menciptakan Adam dari tanah. Caranya yang saya tanya. Jadi itu dari tanah. Kemudian Allah berfirman. Ya toh? Berfirman gimana? Itulah yang kau bilang. kun Berfirman fayakun. gimana? Berfirman gimana? itu bagaimana proses pembentukan? Berfirman gimana? Firmannya Hubungannya gimana? seperti apa? Enggak jelas. Baru Man, jadilah seorang manusia, maka jadi dia. Ming, Enggak jelas. Ming, firmannya gimana? Firmannya? Penciptaan Isa gimana di situ firmannya? Di sini digambarkan. Iya gimana? Ya seperti Adam dikatakan. Iya, Adam itu menciptakan firmannya dari tanah. gimana? Bunyi firmannya gimana? Penciptaan Isa. Artinya ini, kalau kita perkuat dengan kitab kaki Kristen tentang Dengerin Yesus, dulu. seperti Kalau ada ini. orang tanya itu didengerin, baru gantian ngomong gitu loh. Pertanyaan makanya saya, bagaimana proses penciptaan Isa di surat itu tadi gimana caranya? Misalnya, ini kan misal loh, nggak pasti. Astagfirullahaladzim. Firman Allah itu gimana bilangnya? Iya kan dibilang misal ini misal. Bilangnya gimana? Misal ya, ikuti misal Kok ya. misal? Gambarannya, misalnya adalah Allah menciptakan Adam, Terus? ya. Terus dari tanah. Terus? Kemudian Allah berfirman Berarti kalau Allah kepadanya. menciptakan Adam dari tanah, Isa diciptakan dari tanah nggak? Enggak, dengar dulu. Loh, Kalau- kalau Adam diciptakan dari tanah, Isa diciptakan dari tanah nggak? Kalau Adam diciptakan dari tanah, tidak dikasih tahu bagaimana proses tanah itu dibuat. Dengerin dulu. Kalau Adam diciptakan dari tanah, dengerin baik-baik pertanyaannya. Kalau Adam diciptakan dari tanah, Isa diciptakan dari apa di situ?
Belum ke Isa, kan ini baru si Adam. Pertanyaan saya, dengerin baik-baik. Kalau Adam diciptakan Allah dari menciptakan tanah, Adam Isa dari itu Isa diciptakan dari apa? kemudian Allah berfirman. Udah gantian ngomongnya gini aja lah, host. Menciptakan Tolong dari gantian tanah, aja lah. lalu Ini orang kita bisa berfirman berhenti ngomong kepadanya, ini. jadilah manusia. Ini masih salabim ini namanya. Itu Bang kun Breming. fayakun. Bang Framing, Itu awal kun. penciptaan manusia Dan- itu juga di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dari tanah. Nah, lalu prosesnya melalui saripati yang dimana Kalau itu anu Bang Musa. Nanti kita ke Saripati. Nanti Ini dulu Bang Musa. dasar. Ini framing Adam kamu diam dulu. dulu, Pak. Saya jelasin Ini ya. ayat ini Begini tidak loh, membuat begini. Kamu dengar dulu framing, Adam. kamu ngocol terus. Begini loh. Kenapa di perumpamaan Adam sama Isa? Karena sama-sama tidak melalui pembuahan, persetubuhan, tidak ada air mani di situ. Itu kamu harus pahami di situ konteksnya. Jadi dia tidak ada perubahan betul. badan, dua kelamin betul. tidak ada. Kita Itu kita sama tanya dia aja Bang prosesnya. Al. Bang Al kita Ya. tanya aja. Framing. Isa itu punya bapak nggak? Enggak, bukan ke situ kita. Sebentar. Sebentar. Ahmadi boleh ngomong nggak? Ahmadi boleh ngomong nggak? Sebentar dulu. Isa itu punya bapak enggak? Sama enggak kayak Adam? Kita enggak Sama enggak kayak Adam? Sama enggak Jawab kayak Adam? framing. ke situ. Dijawab dulu, sama enggak kayak Adam? Enggak sama. Isa punya bapak enggak? Oh, ini bukan masalah Bapak. Isa punya bapak. Loh, ini masalahnya bukan berkaitan dengan masalah air Bapak. mani. Di sini tidak disebut Air Bapak. mani berkaitan manusia dengan yang air pakai mani. Ini berkaitan dengan air mani. Sini Bapak. Oh, berarti Isa punya bapak? Berarti Isa punya bapak? Ini tidak ada disebut di sini Adam punya Bapak. Isa punya Pertanyaan Bapak. saya, dengerin baik-baik. Apakah Isa punya bapak? Baca Kan sama-sama nggak punya Bapak. Tidak Gimana? ada Aduh, di situ nggak nyambung dijelaskan ini. Bicara tentang Bapak. Tadi Dengerin. kan Akhian itu sudah Kenapa jelaskan kamu bertanya dari kepada tembikar Bapak? Bodoh. juga kan Ini sudah termasuk dijelaskan bodoh tadi, ini. sudah Udah tua bodoh ya Nah, kayak gini. sekarang begini. Nah, oke lah kan di Ya situ emang kan bodoh tidak kok ini. gimana? Dia awal penciptaan dia tidak apa ya, sudah dijelaskan sama Akhi siapa nih, Bang Al atau siapa tadi? Saya yang- turun dulu biar nggak kena peringatan. Oh, kenapa Akhi? Ya sudah saya diam. Nah, Jangan namun kabur dong, jangan kabur. nah sekarang Oh, untuk enggak ya, prosesnya. Ahmadi mau ngomong ini dari tadi. Ahmadi mau ngomong. Ahmadi mau sekarang- ngomong. Tunggu Nah, Akhi sebentar, sebentar. sebelum ya, ngomong enggak. saya simpulkan dulu ya buat framing ya. Al-Quran memperumpamakan antara penciptaan Isa dengan Adam itu karena sama-sama tidak ada bapak, tidak melalui persetubuhan, tidak ada wujud penciptaan dari saripati, mani, segala macam. Jadi kamu pahami konteksnya dulu framing. Jangan ngadi-ngadi Bang. Di situ tidak ada disebut karena Isa tidak punya bapak, Adam tidak punya bapak. Jadi Nggak ada kamu itu Bang. memang akal. Sudah Kamu dijelaskan itu harus konteksnya kritik- sama, apa yang Kritik sama, dulu sama-sama tidak ada Al-Quran, bapak. Bang. Kritik Sekarang dulu Al-Quran. sekarang proses itu kan Nggak tidak ada di situ sampai. alasannya, kan? sebab Bang Framing kan tadi di situ kan asbab tidak sampai. Nah nuzulnya, sekarang Bang, bagaimana tar. manusia Nggak penciptaan ada di sini Adam, asbab penciptaan nuzulnya manusia karena setelah tidak punya Adam, bapak, apakah karena seperti Adam keju dan karena susu tidak yang punya dikentalkan Isa atau bagaimana? Tidak punya bapak. Nggak ada begitu. Loh, itu di Ayub 10:10. Di ayat 10:10 itu jelas kok di Kita sana. sedang baca di dalam Al-Imran ayat 59. Raka. Enggak ada di sini disebut oleh karena Padahal Isa Ustaz punya Sudi. bapak, Adam nggak Isi, punya bapak. jangan Kalian dulu, itu suka mengkritik Alkitab kami, tapi kalian nggak mengkritik Al-Quran kalian. Itu Persoalannya tadi sudah dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Al tadi. Dan beliau menjelaskan sudah sangat detail, bahkan sampai ke tembikar pun dikisahkan. Nah, namun Anda sendiri yang tidak dapat menerimanya. Nah, sekarang ketika manusia itu diciptakan menurut Bible debu dan tanah, kapan-kapan pula ada debu waktu itu. Satu dulu baca Nah, dulu Al-Quran. Kalau dari nya saja salah satu dari informasi itu salah tentang Bible ini, maka sudah dapat dipastikan keseluruhan dari informasi tentang penciptaan itu pun salah. Itu jelas kok, ya kan? Oke, monggo lanjut. Silakan Aki Ustaz Sudi. Gantian framing ngomongnya. Ya, jadi gini, yang Gantian. Ya, silakan coba. sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah. Yang diceritakan di sini adalah Isa.
Lalu digambarkanlah semisal seperti penciptaan Adam. Nah, ketika masuk kepada penciptaan Adam, nggak ada di sini Adam karena nggak punya bapak, karena Isa nggak punya, nggak ada. Nah, baru kedua, Allah menciptakan Adam dari tanah. Oke, dari tanah bahannya, ya, komponennya yang pertama. Tapi nggak dikasih tahu tanah ini seperti apa. Kemudian Allah berfirman, firman-Nya itu seperti apa diciptakan tanah ini. Jadilah manusia. Jadilah manusia. Artinya jadi manusia seperti apa? Ini Al-Quran loh, bukan Alkitab saya. Debatnya udah lama tapi nggak ada kemajuan framing ini. Enggak, bukan masalah kemajuan Bang Ali. Saya sedang mengkritisi sekaligus mempreteli dulu supaya kalian tahu. Kalian ngadi-ngadi seringkali membuat asumsi di dalam ayat ini tidak ada disebut karena tidak apa dan karena Tidaklah, karena tidaklah mungkin kalau ngomong Pak Ahmadi Pak yang Islam ngomong Pak. mau digiring dengan bagaimana manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Baca Bapa, dulu dengan Allah, Ali ya, Imran tidaklah akan ini, nyambung dengan Raka, Islam. Karena apa? Raka. Tidaklah mungkin Allah itu akan serupa dengan makhluknya. Raka. Sementara Yesus sendiri pun mengatakan bahwasanya tidak seorang pun yang pernah melihat wajahnya ataupun rupanya. Jangan lari Dan rupanya dulu. laki-laki ataupun Saya perempuan tidak ada yang konsisten di sini tahu. dulu. Karena memang tidak serupa dengan makhluknya, tidak serupa dengan ciptaannya. Ya. Lalu Anda ngotot dengan hal-hal yang dimana Anda bersilat lidah dengan retorikanya, itu tidak nyambung, Bang Framing. bukan bersilat Terkecuali lidah, kalau Raka. memang Anda ini Saya ketakutan itu- tentang perihal masalah Ayub 10:10, itu lain hal. Saya itu hanya Itu jelas. membacakan Saya Al-Quran. meyakini Anda takut kalau sudah sampai ke Ayub 10:10 yang dimana manusia itu diciptakan dari susu dan keju yang dikentalkan, maka tidaklah sesuai dengan sains. Ya, oke, silakan. Ya, saya tidak langsung, kita tidak ke Alkitab kami dulu. Saya sedang mengkomparasi bagaimana Al-Quranmu dalam hal yang kalian anggap ini adalah wahyu. Bagaimana wahyu itu menceritakan penciptaan Adam itu saya tanya tadi. Tetapi kalian menunjukkan dasar penciptaan Adam itu dari semisal penciptaan Isa. Nah, kalau kalian mengutip ini, artinya kalian juga harus paham seperti apa Adam itu diciptakan. Nah, kalau saya lihat di sini, Adam diciptakan adalah sebagai gambaran semisal. Ya, semisal itu dikatakan dari tanah. Kalau dari tanah, oke lah itu komponen. Baru dikatakan berfirman. Nah, berfirman ini kata-katanya seperti apa? Kata kamu tadi kun fayakun. Jadilah manusia. Loh, jadi seperti apa? Nah, tapi tadi kan aku sudah bacakan kitab kami Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika Tuhan menciptakan manusia, yang pertama, bahan pertamanya adalah dari debu tanah. Lalu dihembuskanlah napas. Napas apa? Napas kehidupan dari Allah. Baru jadilah makhluk hidup. Itu proses penciptaan awal manusia dari kitab kami. Tetapi kamu ini nggak jelas nyatanya. Itu loh. Nafas yang bagaimana? Ya, Nafas yang tentu, bagaimana? itu Nafas dengan ruh beda, sama atau tidak? ya tentu Allah itu kan bagi kitab kami adalah roh. Berarti kalau Allah adalah roh. Nah, di situ maka nafas. nafasnya itu adalah Nafas dari Allah. Nafas Iya. dari Allah bukan roh. Kan di Nafas. teologi kami Allah itu adalah roh. Loh, kok kami tidak boleh seperti itu? Ketika kami menjelaskan tentang bagaimana perihal penciptaan melalui Al-Quran, Anda tidak dapat menerimanya. Ketika kami uraikan dengan apa yang tertulis di dalam kitab Anda, Anda katakan ini iman kami. Oh, ya selesailah. Saya bukan tidak menerima, Raka. Yang saya mau komparasi, bagaimana sebenarnya prosedur atau pelaksanaan penciptaan manusia itu di dalam Al-Quran oleh Allah itu sendiri. Itu yang saya komparasikan dengan konsep yang ada di Alkitab kami. Kalau dibentuk dari tanah jelas. Kalau kalian kan disebut tidak dibentuk. Nah, Al-Quran nah, kalian sekarang- tidak dibentuk. Nah, dari sekarang tanah. apakah Baru setelah dari apakah tanah, ruh? ya sebentar Nah, dulu satu-satu dulu. Ya, nah, tunggu dulu Bang Framing, Satu-satu biar dulu, tidak tunggu, musing-musing. dikit Dari lagi, tadi dikit Anda lagi. musing-musing. Dikit lagi. Oke, Kalau oke, kalian kan silakan. hanya dari tanah, tidak disebut dibentuk, baru berfirman,
ketika berfirman sudah jadi terbentuk atau tidak. Nah, lalu dibilang jadilah manusia. Ini tidak dikasih tahu jadi manusia. Manusia apa ini? Makhluk atau jadi apa? Nggak jelas. Lah kan manusia kan makhluk. Bagaimana sih Bang Breming ini? Iya, Nah sekarang jadilah saya mau manusia. tanya ketika ditiupkan apa nafas itu cemana itu? Apakah nafas dengan ruh itu sama? Oke, silakan. Di dalam teologi kami, Yohanes pasal 4 dikatakan Allah itu adalah roh. Ya. Nah, artinya ketika Allah kami adalah roh, maka roh yang ditiupkan itu kepada tanah yang dibentuk tadi, baru yang ketiga disebutlah jadilah makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itulah yang sekarang bentuknya. Nah, Al-Quran kamu langsung disebut manusia. Pertama manusia itu disebut manusia ketika jadi. Oh enggak kan? Logikanya begitu, Raka. Enggak ada di dalam Alkitab pun disebut ciptaan jadi dari tanah yang dihembuskan napas jadi makhluk itu disebut manusia, enggak ada. Makanya disebut Adam dari apa? Dari tanah. Nah, Al-Quran kamu langsung manusia. Persoalannya nafas dengan ruh berbeda gitu loh ya. Nafas dengan ruh itu berbeda. Ini Gitu. bukan masalah napas dan roh Loh, beda. karena Tetapi ayat kamu harus paham contoh Anda begini. mengatakan di situ diberikan nafas, ditiup Ya. nafas, Nah, ya, gini. berbeda di Kalau dalam saya- Al-Quran yang ditiupkan ruh. Oke. Nah, Kalau sekarang saya menurut manusia para ilmuwan meniupkan- sekalipun bahwasanya nafas dengan ruh itu berbeda gitu Ya, loh. Bang oke, Freddy. saya Oke, mau silakan Bang sampaikan Freddy. kepada Abang begini. Lantai itu dulu, Pahami jangan dulu. mutar-mutar. Ya, kalau saya manusia, napas saya yang sudah keluar dari hidung saya. Itu napas saya. Tapi kalau Allah bukan manusia seperti saya. Allah itu di dalam Yohanes pasal 4 adalah roh, maka yang ditiupkan itu adalah napas roh itu sendiri. Di mana ada tertulis? Di mana ada tertulis nafas roh? Enggak, kan Allah kami di dalam Yohanes pasal 4 disebut Allah itu adalah roh. Iya, jadi di mana letak ayatnya yang Jadi mengatakan kalau ditiupkan Allah adalah apa? roh, Nafas roh itu di mana? kalau Allah adalah roh, maka Allah roh itu napasnya adalah roh. Pakai ayat lah, jangan ayat. Iya, kan Tadi udah Anda meminta kasih tahu di ayat. dalam Yohanes pasal 4. Apa bunyinya coba? Di situ tidak. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah di dalam roh, barang siapa menyembah, hendaklah mereka menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu ayatnya. Nah, sekarang persoalannya para ilmuwan sekalipun mengatakan bahwasanya ruh dengan nafas itu berbeda gitu, Ya, tidaklah terserah sama. ilmuwan kamu Oh, silahkan. terserah. Oke, lanjut yang lain. Tetapi yang saya lagi Gelik saya. kritisi adalah Al-Quran kamu langsung menyebut Adam. Adam itu manusia. Padahal manusia pertama itu tidak disebut langsung manusia. Oke, Bang Breming sebentar. Adalah Ustaz Sugi. Adam. Ya, udah ditangkap. Itu mau Artinya, Al-Quran kamu tidak lengkap menceritakan penciptaan manusia itu. Tak ada itu. Ustaz Sugi monitor dong. Monitor nggak Ustaz Sugi itu? Ustaz Bang Musa. Pak D. Tadi. Oh, mungkin beliau sholat. Ini Oh, iya. Kalau ada premi, Ustadz Sugi itu nggak berani karena saya cerdas dalam menjawab. Oh iya, Pak, tadi kan di surat Ali Imran ayat 59, Ya. Pak, seperti ini Pak ibaratnya Pak. Dengarkan Pak. Di dalam Ali Imran ayat 59 itu seperti ini. Bentar, ini saya salah tafsir ini. Saya nemunya di tafsir Qurtubi Pak. Di tafsir Al-Qurtubi Juz 4 halaman 104 menjelaskan tentang ini, tentang surat Ali Imran ayat 59 sampai 60. Seperti ini ibaratnya Pak, dengarkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala inna masala Isa indallahi kamasali Adam ila anqal. Lafaz tersebut dalilun ala sihatil qiyasih. Dalil tersebut
inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin, itu menjadi dalil kepada sahnya kias. Wa tashbihun waqi'un ala anna Isa khalaqahu min ghairi abin. Kan seperti itu. Nabi Isa alaihi salam atau Nabi Yesus alaihi salam itu dilahirkan dengan tanpa bapak. La ala annahu khalaqa min turabin. Tidak mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu diciptakan dengan turab, akan tetapi sihatil qiyas. Namanya itu kalau di dalam usul fiqh, yang di dalam usul fiqh itu adalah kias aulawi. Lebih utama itu dikiaskan. Lebih utama dikiaskan kepada Nabi Isa alaihi salam. Itu kalau misalkan penciptaan Adam sama seperti penciptaannya Nabi Isa alaihi salam, seperti itu. Kemudian yang mengenai min solsolin, nah ini kami setuju juga ya. Min solsolin kal fakhor, atau yang ada di Al-Hijr ayat berapa itu tadi, itu lupa saya. Ayat 28 ya kalau nggak salah itu. Ayat 28 kalau nggak salah. Mana ya, mana. Surat Al-Hijr. Satu aja biar dia nggak pusing, Bang Ahmad. Nggak Satu pusing yang penting saya. jelas. Nggak pusing saya. Yang jelas harus ke bahasa Pak Indonesia. Femi. Nggak pusing saya. Saya udah terbiasa. Oh, nggak pusing ya sampaiannya, Pak. Tapi yang mana penting ini? esensinya, prinsipnya itu jelas. Jangan cuma diperbanyak tafsiran, tapi analoginya itu Ini nyambung. saya baca tafsir, Pak. Ini saya baca tafsir. Ya udah, bacalah. Tafsir kemudian saya terjemahkan. Ya, Ini saya bacalah. menggunakan tafsir kemudian saya terjemahkan. Bacalah. Ayat 29, ayat 28 itu menerangkan bahwasanya itu Nabi Adam itu diciptakan dari tanah yang dipanaskan, dari tanah liat ketika nantinya itu basah. Sampean tahu itu enggak, Pak? Sampean tahu apa tuh namanya tembikar enggak, Pak? Maaf ya kalau saya ketawa, jadinya saya dibawa kepada pembuatan apa dong? Sampean tahu tembikar enggak, Pak? Ini tahu Tahu. kayak itu tuh yang dibakar tuh buat kendi atau Pembuatan buat asbak, pembuatan seperti guci, pembuatan. ya kayak gitu, Pak. Itu Ya, sol itu seperti itu. Coba itu mah udah era modern, Bang, dalam pembuatan itu, Pak. Itu udah zaman Renaissance itu pemahaman itu. Nah, itu penciptaan manusia pertama yang tepatnya pada zaman Nabi Yuna Adam alaihi salam itu seperti itu, Pak. Enggak, sekarang pertanyaannya, Bang. Apakah benar Gimana? Allah itu memakai tembikar seperti konsep manusia? Enggak, dalam penciptaan Adam? asal dari itu, asal muasal dari itu ya kayak begitu. Kami enggak berani mendebatkan soal itu maksudnya tertulis dalam kitab kami, Pak. Bukan, Bang. Gini, Bang. Paham nggak Abang ketika Abang tadi menceritakan tafsir yang Abang baca, lalu Abang menjelaskan dalam bentuk tembikar, yang mana Abang Tanah nggak tahu liat itu bagaimana proses seperti tembikar, Pak. Bukan Iya, pembuatan tembikar, Pak. Itu maksudnya tanah itu yang dikeraskan, seperti tembikar gitu loh maksudnya. Iya, saya paham. Cuman kan konsep-konsep tanah dikeraskan dalam teori-teori tanah dikeraskan itu mah sudah zaman Renaissance, penemuan bagaimana manusia membentuk sebuah piramid Nah, dari oke tanah yang lah. dikeraskan. Kalau memang itu tidak masuk di akal oleh Bang Framing, sekarang bagaimana proses Bukan. penciptaan manusia? Enggak, Ketika bukannya saya Ayub tidak masuk 10:10 akal, itu, Bang Raka. iya sekarang Ayub 10:10 itu bagaimana? Enggak, tar dulu. Mau bebui-bui pun kami Bukannya mengesahkan saya tentang tidak bagaimana percaya, Bang Al-Quran Raka. mengesahkan. Anda tidak mengimani dari apa yang kami imani. Bukan masalah Dan tentang mengimani. perihal masalah Al-Quran, Anda tidak sampai tentang hal itu. Keilmuan gini loh, tentang Bang.
bahasa Al-Quran Anda tidak sampai. Nah sekarang, dapatkah Anda menguraikan dari segala sesuatu apa yang tertulis di dalam Bible, yang dimana manusia itu diciptakan dari keju dan susu yang dikentalkan? Oke, monggo silakan. Oke, setelah ini nanti baru kita ke situ ya. Setelah ini baru kita ke situ. Bacakan dalilnya biar saya artikan. Tetapi saya mau meresponi dulu dari pernyataan abang kita yang satu ini, yang berkata bagaimana proses penciptaan Adam pertama itu digambarkan semisal seperti tembikar. Saya paham betul itu yang namanya bagaimana pembuatan tembikar, karena saya pernah di dalam hal mengajari seperti itu. Nah sekarang penemuan-penemuan pembuatan tembikar itu adalah penemuan-penemuan Renaissance modern pada manusia. Lalu kenapa Al-Quran kalian dan dalam tafsiran bacaan tadi dikutip sebuah pernyataan pembuatan tembikar di era modern kepada penciptaan manusia yang jauh-jauh sebelumnya manusia belum ada? Ini yang tidak logis. Ceritamu, tafsiranmu itu rasional, logis di era Renaissance pengetahuan. Persoalannya di dalam Islam itu bahwasanya manusia pertama kali yakni Adam itu prosesnya itu memakan waktu itu ratusan tahun. Ya, tidak seperti di dalam Bible yang dikatakan diambil dari debu dan tanah langsung ditiupkan nafas langsung lalu hidup. Tidak, melalui proses panjang dalam Islam itu tentang penciptaan Adam. Nah sekarang ketika kami uraikan, Anda tidak akan pernah paham karena kalian tidak mengerti bahasa Al-Quran. Nah sekarang tentang bagaimana penciptaan manusia melalui Bible itu sendiri, Ayub 10:10 itu bagaimana? Bahwasanya manusia itu diciptakan dari susu dan keju yang dikentalkan. Oke, itu jawab dulu. Dari tadi tidak dijawab-jawab. Kamu tahu nggak teori tembikar? Teori tembikar itu kan proses. Apa nih? Nah, maksudnya bukanlah Adam itu diciptakan seperti tembikar, bukan. Maksudnya itu adalah perumpamaan yang dimana tanah liat yang dibentuk itu dikeraskan. Gitu loh. Laksana tembikar yang dimana tembikar itu dikeraskan melalui pembakaran. Demikian pun penciptaan Adam setelah dibentuk menjadi jasad maka direndam, ya, dan dikeraskan. Nah sekarang sekarang Ayub 10:10 itu bagaimana? Jangan ketawa-ketawa. Ayub 10:10 itu perlu saya bacakan nih ya, saya bacakan. Tunggu saya cari ayatnya dulu. Ayub 10:10 yang dimana manusia itu diciptakan dari susu dan keju yang dikentalkan. Silakan nanti Anda bantah ya, karena ini tidak akan pernah sampai, karena Anda kan memang bertujuan untuk apa ya, bersilat-silat lidah. Nanti kalau saya tanyakan ayat-ayat yang konyol dan nanti kami ketawa tersinggung, ya. Iya, asal dalam kontekstual tertentu. Nanti kalau saya berikan ayat-ayat konyol yang dimana Tuhan meraut-raut seperti perempuan mau melahirkan, gimana? Nanti Ayub marah. Ayub 10:10. Oke, dengarin ya. Ya, tapi jangan salahkan saya kalau saya tertawa ya. Oke, jadi gini, Bang Musa, Bang Raka apa Musa nih? Musa. Gini, Bang Musa, karena suaramu sama si Raka mirip, karena sama si Raka juga saya sering udah dialog debatkan. Jadi gini, kalau kamu baca Ayub pasal 10 secara keseluruhan, itu adalah sebuah pertanyaan Ayub dalam masa penderitaannya. Penderitaannya itu dia keluhkan kepada Tuhan mengenai keberadaannya. Ini bukan mengenai kelahirannya Ayub, tetapi mengenai keberadaannya. Nah, ini coba baca dari sampai 11-nya itu tentang bagaimana dia diciptakan loh. Ya, bukankah engkau yang menciptakan aku seperti air, susu dan tunggu ya, saya buka dulu, saya lupa bunyi ayatnya. Bukankah engkau yang menciptakan aku seperti air, susu dan mengentalkannya, ya, susu dan keju yang bukan. dan dikentalkannya. Kalau ayat itu begini. Seperti keju.
10 begini. Bukankah engkau yang mencurahkan lihat ya, aku seperti mencurahkan air aku susu dan mengentalkan seperti aku air seperti susu? keju. Nah, Ya, tar dulu. Bukankah engkau yang mencurahkan aku? Mencurahkan, bukan menciptakan, Bang. ya mencurahkan. Nah, itu tambah lucu lagi tuh. Ya. Mencurahkan aku Seperti seperti air susu. dan mengentalkan aku seperti keju. Tuh. Engkau mengenakan kulit dalam Remeng dagingku itu kepadaku, kecilin dikit itu. serta menjalin aku dengan tulang Wes. dan urat. Hidup dan kasih setiamu. Nah, jadi kamu nggak paham, ini bukan ciptaan. Tuh, ini penciptaan. Dia mengatakan, Bukan. bukankah engkau yang Ini menciptakan yang- aku, menciptakan aku Ini, seperti dengar dulu, asbabun nuzul ayat ini adalah mana ada asbabun ungkapan nuzulnya? keluhan. Diam dulu Raka, biar kamu pintar Musa. Diam dulu biar kamu pintar. Asbabun nuzul Ayub pasal 10 ini adalah curahan Ayub saat dikala dia mengalami penderitaan. Di dalam penderitaannya itulah dia ungkapkan isi hatinya dengan bahasa metafor atau bahasa gambaran. Bahasa gambaran itu karena saking menderitanya itu, maka dia sebutkan dalam penderitaannya itu, tadinya dia seperti susu, gambarannya cair. Nah, Sekarang aku bukan debu gambaran, kembali. bukan gambarannya, Bang Remi. Bukan gambarannya, bukan. Hakikat dari penciptaan itu tadi yang ada dari susu dan keju itu kayak gimana? Mana di situ penciptaan? Nah, coba baca dari Gitu, sembilannya. Baca dari sembilannya, Pak. Baca dari sembilannya, coba. Baca dari Oke. sembilannya. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. Nah, Ya. terus. Nah, membuat aku dari, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Tahu nggak maksudnya apa itu? Ya terus baca sampai Enggak, pahami dulu sepuluhnya. satu-satu. Dia sedang mengulang bagaimana penciptaan manusia seperti Adam dan Hawa. Nah, terus. Dengar dulu, dengar dulu. Terusin. Jangan dulu terus satu-satu dulu biar kamu paham. Kalau kamu nanti terus-terus, analogimu yang kamu bawa, tapi kamu tidak mengerti. Jadi supaya kamu tidak Orang di sini terang, di sini lo terang sekali dari sembilannya ini. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu Lihat nih, dan mengentalkan ayat 8, aku seperti ayat 8. keju? Ayat Nah, 8. tambah lagi dari yang lihat nih. tanganmu. Nah, ini malah penciptaan. Kalau kita baca dari ayat 8-nya, Bang, jelas-jelas ini penciptaan. Tahu penciptaan di dalam Kejadian apa disebut penciptaan? Bahasa ini- Ibrani ini apa? Oke ya, saya bacakan dari ayat 8-nya. Tentang Kamu mula tahu yang nggak, di dalam Kejadian membentuk pasal pertama yang kepada membentuk penciptaan. dan membuat Bara. aku, tetapi Bara. kemudian engkau Ini berpaling bukan bara. dan hendak membinasakan aku. Jelas di sini bahwasanya inilah proses penciptaan menurut Ayub. Itu loh. Cuma nanya Bang Freming, jangan diputar-putar. Nanti kalau saya tertawa Bang Freming tersinggung. Apa boleh saya tertawa Bang Freming? Geli saya. Sekarang ketahuan siapa yang botol ya. Iya, kalau sama Bang Framing ini pakai waktu aja diskusi sama dia. Kalau enggak, ya gitu. Oh, Freming, buka mute-nya, buka. Ya pakai time nggak apa-apa, nanti Bang Ahmad itu timer. Tapi Iya, dikasih kamu timing, Abi. membisu Misalnya diam 2 menit, seribu 2 menit, bahasa. misalnya. Ini Bang Sitorus dari Kristen ya, buka mute-nya. Bang Vilo dari Islam apa Kristen? Bang Vilo?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum akhi. Sehat Pak? Pak Musa? Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina, alhamdulillah saya baik. Antum? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Oke, Bang lanjut. Sitorus mau ngomong silakan. Kalau Bang Sitorus mau ngomong silakan. Buka mute-nya. Ayo Pung, buka ngomong Pung. Udah Pung. Opung, Pipo, Pung Pipo. Ya. Opung, Framing. En ada gedolo ose en awanalawet beger mispar. Lihat ya, nggak ada di situ kata bara. Nah, saya tunjukin kamu kata kejadian tentang mencipta supaya kamu tahu. Nih, created in the beginning, God created bara. Ah, sudahlah Bang Framing, tidak usah baca sok-sok baca teks asli, masih blackboardan entah apa-apa. Yang jelas nampak Jadi di gitu, mata. Bang Ini Musa. adalah Nah, keluhan tentang bagaimana Ayub dahulu diciptakan. sekarang begini, kembali kita kepada Al-Quran. Kalau Isa diciptakan, mari kita Tadi udah lihat. jelas, saya udah jelaskan tadi. Saya udah jelaskan tadi. Apa? Saya sudah jelaskan tadi. Bukan. Sekarang kita komparasi Isa atau Yesus dilahirkan. Saya akan bacakan kepada Anda. Biar kita tahu bagaimana Al-Quran itu kurang jelas dan tahu Injil kami itu sangat jelas. Gitu ya. Biar kalian belajar. Ya. Jadi jangan hanya sekedar beragama, tapi nggak paham apa-apa. Oh, Framing jelas apanya? Belajarlah kepada Framing. Nah, saya mau bacakan kepada kalian Lukas. Ya. Lukas pasal yang ke-1. Dengarin, biar kalian cerdas. Saya hanya komparasi, tidak menyinggung Alkitab, Al-Quran kalian. Tapi saya hanya membaca, jika Al-Quran kalian kurang menjelaskan, maka belajarlah kepada Alkitab kami. Udah Framing jawab dulu itu Ayub 10:10 itu seperti apa tadi? Jangan kamu lari-lari. Udah, nggak ada kata bara di situ. Alah, udah Lihat nih nyata-nyata ya, seperti itu. Kamu mau menghindar lagi. Mengalihkan lagi pembicaraan. pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya. Nah, saya nggak usah baca semua ini, tetapi saya akan baca poin-poin penting tentang bagaimana Yesus prosesnya ada ke dunia ini. Lihat nih, ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Nah, inilah esensinya penekanannya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus. Jangan lari dari Ayub dulu, Bang Framing. Itu belum selesai. Bang Framing, Akan turun. jangan lari dari Ayub. atasmu Tunggu dulu, itu Ayub belum selesai. kuasa Allah Lanjut yang dulu. Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Yesus itu disebut dilahirkan, bukan dicipta. Dilahirkan. Kalau dilahirkan anak siapa? Bang Framing. Bang Framing. Itu siapa? Yang dilahirkan siapa? Kalau dilahirkan anak siapa Pak Framing? Kasihan kalian. Kok kasihan kemana? Ayub 10:10 itu kemana itu? Atau kita perlu baca dari ayat satunya? Kalau Kalau cerita dilahirkan, masa iya ada Tuhan dilahirkan, Bang Framing? Masa iya Tuhan dilahirkan? Nah itu Dengar makanya. dulu, Musa. Tambah lucu lagi nanti. Dengar dulu Musa. Tadi di dalam Ali Imran 59, kelahiran Yesus itu semisal, masih gambaran. Nah, sekarang di dalam kitab Pak Framing tadi kan udah kami jelaskan bahwasanya itu tasbih.
Pak Framing, Pak Ahmad. Kita kasih timer aja ya, Pak Framing. Yuk, berani nggak? Apa Bang Musa dulu deh, sama yang lain. Pakai timing aja 3 menit 3 menit. Pak Framing, aku mute dulu tadi. 2 menit 2 menit deh, ya. Ya Bang Musa ya. Mau nggak Bang? Woi, Pak Framing, buka mute-nya. Ya, kamu tutup-tutup, Ya, ya, suka Aki. ditutup-tutup, Ya, Pak. ya, ya. Ya, ya. Ya. Aku sudah dari tadi udah 2 jam, aku baru pulang kerja tadi, jadi belum makan, mau makan dulu, lapar nih.